Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game introduction untuk Project United Kingdom 2D. Episode 10, Movement. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah membuat banyak aset ya, baik dari karakter, enemy, environment, map, hingga ke cutscene. Nah, sekarang waktunya saya masuk ke area pemrograman. Langsung saja, di sini saya tambahkan folder baru di aset ya. Create, folder. Saya kasih nama script. Nah, pemrograman di sini di United itu sangat penting peranannya ya. Jadi setiap game-game objek yang ada di dalam scene itu bisa ditambahkan script aktif ya. Apa sih kegunaan script aktif? Jadi untuk create-nya langsung di sini saja ya, si subscript, langsung create ya. Nah, salah satu kegunaannya adalah agar game objek yang ada di dalam scene itu dapat melakukan komputasi perhitungan ya untuk mengupdate setiap kali kejadian ataupun metode-metode yang diperlukan ya. Langsung saja saya tambahkan folder baru di aset. Saya kasih nama script. Nah, script itu akan ditambahkan ke game object yang di mana game object itu bisa apa ya dapat melakukan proses update ya atau komputasi di setiap frame yang jalan di dalam gamenya ya. Nah, di sini misalnya player kan di sini kan perlu adanya update ya. Jadi dia harus entah itu update posisi, entah itu inputan dari keyboard, entah itu dia proses menyerang. Jadi intinya di sini terdapat sesuatu yang diupdate di setiap framenya ya. Nah, maka di player ini harus saya tambahkan satu buah script aktif ya. Jadi create si subscript, saya kasih nama player aktif. Gitu ya. Nah, nanti di player di sini langsung saja saya tambahkan nih. Jadi player aktif ini bisa langsung di drag sebagai komponen atau di add di sini ya. Jadi dia dapat di add sebagai komponen. Saya ulang. Nah, ini ya player aktif. Nah, masuk dia sebagai komponen. Artinya game object ini sekarang sudah dibekali dengan script aktif. Jadi dia bisa melakukan update di setiap frame yang berjalan di dalam game engine-nya nanti ya. Nah, di sini saya akan memulai dari movement ya untuk pergerakan. Nanti pergerakan nanti dia akan bermain di animator. Di sini ya, ini ada animator dan ada audio untuk menjalankan suaranya ya. Jadi ini syaratnya harus ada dulu biar bisa di-get di pemrogramannya nanti. Nah, untuk mengatur animasinya, animasi klipnya itu ada di animator. Ini jangan dilupakan juga ya, karena di sini ada arah apa ya alur ya, idle menuju ke movement. Agar bisa ke movement maka movingnya harus di set ya. Is moving, set true atau false. True untuk berjalan, false untuk animasi diam. Dan di sini juga ada aksis X dan aksis Y ya. Ini gunanya kalau aksis X-nya dinaikkan satu, nah dia akan bergerak menuju ke kanan ya. Kalau aksis Y-nya yang dirubah ke arah satu atau min satu, dia akan menuju ke bawah. Nah, jadi nilai-nilai parameter float ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam scriptnya. Ya, langsung saja saya menuju ke programnya ya. Untuk IDE-nya, saya akan menggunakan Visual Studio 2019 Community Edition ya. Karena ini yang saya rasa cukup powerful. Nah, masuk ke Visual Studio-nya ya. Di sini sudah ada sebuah kelas player aktif yang tadi saya buat di Unity. Nah, kalau buatnya dari Unity, nanti akan dapat warisan dari Mono Behavior. Jadi ini bawaan dari Unity-nya ya, Unity Engine. Nanti dibekali dengan dua fungsi, ada start dan update. Start ini adalah fungsi yang dipanggil sebelum first frame pertama di update ya. Intinya ya ketika game pertama kali dijalankan lah, gampangnya gitu. Lalu yang kedua ada update. Nah, update ini akan adalah sebuah fungsi yang terus-menerus dipanggil ya sampai objek itu selesai digunakan atau mati ya, dihapus oleh sistem. Jadi selama game itu aktif, update ini akan terus berjalan. Nah, penting sekali hati-hati dalam menggunakan update ya. Biasanya komputasi yang tinggi, tingkat komputasi yang tinggi terjadi di update itu bisa mengganggu jalannya game ya, bisa menjadi lag. Kalau lebih parahnya lagi itu biasanya langsung crash ya, blue screen.
Kalau di Android itu nanti force close. Nah, itu hati-hati. Maka dari itu, setiap kelas-kelas yang ada update-nya, nanti namanya akan saya berikan aktif di belakangnya. Ya. Jadi kalau ada player aktif, artinya di player itu ada fungsi update. Seperti itu. Nanti kalau buat enemy aktif, nah berarti di dalamnya ada fungsi update. Itu sangat berguna sekali untuk melakukan maintain ya. Jadi kalau suatu waktu ketika gamenya force close atau apa, nah biasanya yang dicek dari update-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya sederhanakan dulu ya, baru saya mulai. Nah, untuk yang baru di pemrograman mungkin jangan kaget ya, jangan kaget. Pemrograman itu sebenarnya tidak sulit. Selama ini kan sulit karena mereka cenderung ngoding tanpa tahu apa yang ingin mereka buat. Nah, ini yang bahaya ya. Di sini ada player aktif. Saya sudah pastikan yang pertama kali ingin saya buat adalah movement-nya ya. Jadi langsung saja di sini saya bisa buat sebuah fungsi. Saya kasih nama langsung player movement. Nah, jadi kalau tujuannya udah jelas, biasanya membuatnya jauh lebih mudah ya. Movement seperti ini, oke. Nah, langkah selanjutnya saya butuh atribut-atribut atau field-field apa saja yang nanti dibutuhkan untuk player itu bisa berjalan. Nah, ini yang harus ada konsepnya ya. Ini harus dibayangkan dulu, harus dipikirkan dulu. Atau cara yang paling mudah, cari referensi. Banyak ya. Nah, intinya player movement itu membutuhkan paling tidak 3 kondisi ya. Yang pertama adalah status. Oke, status itu bisa dia idle, move, attack, ataupun dead. Nah, saya buat di sini aja dulu. Status itu biasanya pakainya nomor ya, antara 0, 1, 2, 3, 4. Supaya lebih gampang, saya berikan label. Nah, di dalam sysap itu pelabelan nomor itu biasa dikenal dengan enumerasi ya, atau bisa bisa kita gunakan enumerasi. Saya kasih nama di sini unit state. Lalu di sini tinggal saya tulis aja ya, idle, terus move, attack, cast, sama dead. Nah, saya coba 5 dulu. Sebenarnya di sini banyak, bisa stun, bisa immobilize atau paralysis gitu ya. Poison ya, itu semua masuk di sini bisa. Ini kalau diperhatikan enumerasi itu cenderung memberikan nomor ya, angka 0, 1, 2, nah, seperti itu ya. Sini langsung saja saya buat fieldnya, public, unit state. Nah, ini state-nya. Lalu selanjutnya, apalagi yang dibutuhkan, saya membutuhkan sebuah kode atau tanda ya, penanda bahwa objek itu sedang hidup atau tidak. Nah, artinya ini ya, pakainya boolean. Jadi, field ini nanti akan mengeceknya atau penanda. Karena yang namanya movement hanya diizinkan apabila objek itu sedang hidup. Kalau nggak hidup kan lucu ya. Karakternya mati, terus masih bisa dijalankan. Ya, aneh ya. Terus, nah ini juga penting nih, yaitu adalah move speed, kecepatannya ya. Kecepatannya itu berapa. Nah, float digunakan, kenapa? Karena angka float itu jauh lebih presisi ketimbang integer ya. Integer kan hanya bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, sedangkan float itu jauh lebih presisi dengan range yang relatif lebih jauh ya. Jadi dari 0, 0,1, 0, mulai dari 0,001 gitu ya. 0,002 terus sampai dia masuk ke angka 1. Ya, tergantung dari jumlah 0 di belakang komanya ya. Sehingga dia jauh lebih presisi. Nah, ini saya sudah buat 3. Setiap field yang diberikan label public ya, aksesnya public, nanti dia akan muncul di Unity sebagai parameter ya yang bisa diinput. Nanti bisa dilihat aja ya. Ini ada 3. Oke, selanjutnya saya harus mengkondisikan inputan-inputan yang dimasukkan oleh user ya atau player nanti ya. Jadi player kan aktif memberikan inputan ya untuk menggerakkan karakternya itu menggunakan biasanya ASWD gitu kan. Kalau 4 arah itu kan ASWD. Nah, saya harus membuat sebuah fungsi untuk mengkondisikan itu. Karena ASWD ini real time, terus-terusan dipencet oleh user ya atau player, maka ini saya lebih bagusnya diletakkan langsung di update. Nah, langsung di update ya. Karena update ini kan dia akan dicek terus-terusan sampai frame itu ya. Ketika frame itu berjalan akan dicek terus-terusan sampai objeknya selesai digunakan. Nah,
taruh di sini aja. Update, di update nanti saya harus ngecek dulu statusnya dia sedang hidup atau tidak. Ini penting ya, karena yang namanya berjalan itu hanya bisa dilakukan ketika karakternya sedang statusnya hidup. Lalu saya akan buat temporary. Saya akan buat sebuah variabel temporary, vektor 2 ya. Ini langsung saya set 0 aja. Nah, temporary ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk menangkap inputan yang terjadi ya. Karena di Unity itu sebenarnya ada bawaan ya, namanya input manager, sudah ada bawaannya. Input sistemnya itu sudah ada, yang sudah disetting juga untuk ASWD ya. Cuman dia agak sedikit berbeda, bukan berbeda. Settingannya itu kalau untuk A dan D itu berada di sumbu horizontal, dan untuk W dan S itu berada di sumbu vertikal. Nah, ya. Jadi bisa dikatakan A dan D itu horizontal itu berarti di sumbu X, dan vertikal itu berada di sumbu Y. Itu bisa langsung dipakai. Caranya kayak gini. Moving titik X ya, kok moving. Nah, move away titik X sama dengan input, manggilnya dari input ya. Ini udah ada kelasnya dari Unity. Get axis. Nah, masukkan horizontal. Ya, seperti itu. Lalu di sumbu Y nanti otomatis di sini adalah vertikal. Ini settingannya sebenarnya sudah ada ya di Unity ya, nanti bisa saya tunjukkan. Nah, setelah inputannya ditampung, kemudian dimasukkanlah ke dalam player movement. Nah, gimana cara masukkannya? Melewati yang namanya argumen. W-nya dipindahkan saja ke sini. Nah, masuk dia sebagai argumen ya. Ada error di sini ya, nggak usah panik, cukup dibaca aja, deketin kayak gini ya, dibaca langsung. No overload for metode ya, jadi tidak ada overload untuk metode player movement yang mendapatkan satu argumen. Kan ada satu argumen. Nah, player movement kan kosong nih, nggak ada ya, nggak ada parameternya di sini. Nah, dibuat satu. Move away itu apa? Vektor 2 ya. Kopikan ke sini, kasih nama. Namanya mau sama boleh, mau dibedakan juga boleh. Tak kasih nama moving aja. Nah, ada satu lagi yang perlu diingat ya. Yang namanya movement ini kan tidak hanya menggerakkan, tidak hanya sekedar menggerakkan karakter. Tadi di awal pembahasan saya menyebutkan karena ini juga melibatkan audio dan animasi. Nah, kebetulan di game objeknya tadi sudah saya tunjukkan ya, di dalamnya sudah ada animator dan sudah ada yang namanya audio. Ini bisa langsung saja saya buat fieldnya di sini supaya dia bisa diakses. Private animator. Saya kasih nama player anim. Lalu yang kedua, audionya langsung aja saya buat sini ya. Audio. Namanya sama dengan yang di itu ya, yang di Unity-nya tadi ya. Nah, supaya ini ada isinya, saya akan masukkan di dalam start ya. Start. Nah, start ini langsung saya isi ya animenya ini. Animatornya ini saya isi dengan get komponen. Kan sudah ada ya di game object ya, tinggal dipanggil aja. Nah, ini cara manggilnya pakai get komponen, masukin sini. Nah, copy paste. Masukin audio, di sini ganti jadi audio. Dah, selesai. Ini untuk mencegah terjadinya null reference ya, null reference. Nah, di sini sudah bisa digunakan. Selanjutnya pada movement kita harus tahu dulu ya. Saya harus mengetahui dulu inputan yang terjadi ya, inputan yang terjadi. Jika moving bernilai 0, maka tidak ada inputan sama sekali. Artinya player akan diam. Jika ada inputan, maka moving pasti tidak 0 angkanya. Ya, pasti tidak 0. Dan kalau angkanya tidak 0, sudah pasti dia sedang bergerak. Nah, itu dulu yang harus dipahami ya. Untuk memastikan angkanya kan perubahannya tergantung dari seberapa lama player itu menekan tombolnya ya. Semakin lama nilainya semakin naik nanti. Biasanya seperti itu. Maka dari itu moving harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Nah, normalisasi ini salah satu fungsi yang ada di matematika ya. Di sini bisa dibaca ya, makes a vector have a magnitude of 1. Nah, jadi dia intinya tuh kalau 0,5 itu nanti jadinya 1. Dinormalkan menjadi 1. Seperti itu ya.
proses normalisasi. Lalu saya lakukan pengecekan pada movingnya ya. Jadi saya cek dulu pada moving X tidak sama dengan 0. Nah, atau moving Y tidak sama dengan 0. Ini tadi yang saya bilang ya. Jika nilainya tidak sama dengan 0, berarti ada pergerakan. Di luar dari itu, maka dia 0 kan? Nah, di luar dari itu, maka karakternya diam. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau movingnya bukan 0, berarti ada pergerakan. Kalau movingnya 0, maka tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, gampang. Statusnya langsung saya ganti aja di sini. Berarti dia idle ya, atau diam. Sedangkan kalau dia move, maka di sini saya ganti jadi bergerak. Ya. Nah, selanjutnya, ketika sudah dicek seperti ini ya, move, saya sudah tahu kapan dia move dan kapan dia idle, saya harus mengupdate animasinya dulu ya. Animatornya itu harus diganti dulu parameternya yang tadi dulu, yang ada set plot untuk aksis X, aksis Y itu kan untuk arah ya. Nah, untuk arah direksinya langsung dibuat di sini aja. Berarti saya panggil ini ya, animasinya ini udah ada, saya panggil. Oke. Nilainya float. Masukkan nama parameternya, aksis X. Masukkan nilainya, moving titik X. Nah, gandakan, ganti ke sumbu Y. Nah, otomatis nanti di animatornya akan merubah ya. Akan berubah tergantung dari inputan. Selanjutnya, ini sudah arah, sudah didefinisikan arahnya ya, mau ke arah mana dia, atas, bawah, kiri, kanan. Sekarang, rubah untuk ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan berarti saya harus merubah is moving-nya ya. Is moving itu menggunakan set boolean. Nama parameternya adalah is moving. Biar dia bergerak, saya set menjadi nilai true. Ini kalau bingung lihat pembahasan yang animator ya. Ada di situ. Nah, kalau dia diam, maka di set is moving-nya menjadi false. Baru habis itu, kita lakukan controlling pada player audio. Nah, audio ini sebenarnya kita harus tahu dulu konsepnya ya. Audio itu jangan sampai dia memutar file yang sama. Jadi ketika filenya masih diputar, masih di play, terus di play ulang. Nah, itu kan terjadi 2 kali pemutaran ya. Hati-hati, itu berbahaya. Jadi pastikan dulu kondisinya player audio sedang tidak memutar. Nah, jadi player audio is not playing. Ini ada simbol not di sini ya. Sedang tidak dimainkan. Maka titik play. Terus kalau dia diam ya, kalau dia diam sudah pasti dimatikan. Ya. Nih ya, seperti ini. Bisa nanti ditiru ya, di pause atau di apa videonya. Nah, sekarang untuk pergerakannya. Nah, ini ya, untuk pergerakannya di Unity itu ada 2 konsep ya, ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan transform ya. Jadi dari transformnya langsung digerakkan. Untuk menggerakkan transform itu bisa menggunakan 2 metode ya. Yang pertama menggunakan position dan yang kedua jadi transform.position atau menggunakan transform.translate. Ada 2 ya, ada 2 jenis yang bisa digunakan. Tapi kalau position itu sebenarnya hanya merubah posisi dari transformnya itu biasanya nanti jadinya teleport dia, bukan jalan ya, tapi dia berteleport. Nah, ini biasanya dipakai untuk berpindah ruangan biasanya. Jadi kalau saya masuk ke ruangan tertentu di dalam map, terus nanti dipindahkan ke mana gitu ya, atau dia teleport, misalnya teleport balik ke kota. Nah, itu nanti biasanya proses pemindahannya menggunakan position. Nah, position ini biasanya cenderung melanggar kollider biasanya. Jadi position itu jarang dipakai untuk pergerakan ya, biasanya hanya dipakai untuk memindahkan saja. Lalu ada translate. Nah, translate ini yang bisa dipakai untuk pergerakan ya. Terus yang kedua menggunakan rigid body. Jadi kalau yang pertama tadi yang digerakkan transformnya, nah kalau yang kedua ini yang digerakkan rigid body-nya. Untuk menggerakkan rigid body itu syaratnya sudah jelas,
di GIMP objeknya harus ada rigidnya terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada rigidnya, dia nggak bisa ya. Untuk pergerakan dari rigid body ini cukup banyak ya. Ada add force ya, add force, ada velocity dan ada move position. Nah, kalau add force ini biasanya dipakai untuk loncat ya. Jadi dia itu ketika digerakkan, dia nggak langsung berhenti gitu ya. Jadi misalnya saya gerak terus saya berhenti. Saya pencet tombol W misalnya, saya pencet tombol W, dia bergerak ke atas. Nah, kalau W yang saya lepas, dia tuh nggak langsung berhenti. Itu kalau add force ya. Nah, kalau velocity itu sebaliknya, dia pergerakannya sangat lamban ya. Jadi ada akselerasinya dulu. Jadi dia lamban baru menuju ke cepat. Itu bisa di-set seperti itu kalau velocity ya. Lalu yang ketiga ada move position. Nah, kalau move position ini hampir sama dengan position yang ada di dalam transform, tapi bedanya move position ini dia eh, tidak teleport ya, tapi memang betul-betul dia bergerak. Seperti itu. Nah, saya akan mencoba dua-duanya ya. Saya akan mencoba dua konsepnya itu untuk mencari tahu yang mana yang lebih baik untuk di game saya. Jadi nanti opsinya ada dua. Pertama saya akan menggunakan translate ya, translate dari transform. Lalu yang kedua saya akan menggunakan move position yang ada pada rigid body. Kebetulan di player saya itu ada rigid bodinya ya. Untuk itu saya butuh status di sini. Di sini ya, di sini saya butuh status. Saya kasih nama has rigid. Nah, jadi saya akan merubahnya dari status saja ya, karena kalau nggak kayak gitu nanti codingnya berubah-ubah, agak ribet, nanti bolak-balik. Supaya nggak bolak-balik, saya masukkan ke dalam status, terus saya tulis semuanya di sini. Jika has rigid, nah dicek dulu, ini khusus yang menggunakan rigid. Nah, lalu yang di else ini khusus yang menggunakan translate. Menggunakan rigid body dengan atau menggunakan transform nanti sama-sama dikenakan rumus ya. Jadi ada beberapa rumus yang memang harus dibuat ya. Oke, untuk rigid pertama saya harus menangkap komponen rigid body di dalam objeknya dulu ya, menggunakan get komponen. Ini error kalau di game objeknya ternyata tidak ada rigid ya, nanti jadinya error. Jadi pastikan dia sudah memiliki rigid terlebih dahulu. Kedua, saya akan membuat posisi transformnya ya, posisinya dia. Jadi transform positionnya. Lalu yang ketiga, saya membutuhkan direct pose-nya. Nah, direct position ini didapatkan dari moving ya, ini pergerakan movingnya ini dikalikan dengan kecepatan. Waduh, ini bobotnya fisika banget ya. Lalu dikalikan dengan delta time. Nah, delta time itu adalah perubahannya ya. Setiap perubahannya itu dicatat di delta time. Kalau mau lebih jelasnya tentang delta time, ini ada di dasar teori fisika ya. Logonya itu segitiga T. Nah, nanti bisa dicek aja kalau mau ya. Nah, setelah saya punya ini, lengkap ya, saya sudah punya transition, transpose, dan direct pose. Nah, baru rig-nya ini, saya panggil move position. Move position, dia butuh syarat, yaitu vektor 2 ya. Vektor 2 position. Nah, saya dapatkan dari transpose, dijumlahkan dengan direct pose. Ya, seperti itu ya, cara kerjanya move position. Ini ada error, nggak usah panik. Operator plus ambigu untuk tipe vektor 3 dan vektor 2. Berarti salah satunya ada yang vektor 2 ini. Diarahkan aja, ini vektor 3, ini vektor 2. Oh, berarti transpose-nya. Transpose-nya ini harusnya vektor 2 ya, ini di cache dulu, di cache. Di casting menjadi vektor 2. Tuh, hilangkan errornya. Nah, sedangkan untuk translate itu menggunakan transform ya. Sama, saya juga membutuhkan rumus di sini ya. Jadi pertama saya ambil rumus pertemuan X dan Y-nya dulu ya. Nah, ini fisika banget, hati-hati. Sebenarnya berbeda antara rigid dengan transform ya. Kalau di rigid itu memang cenderung dia lebih ke fisika sebenarnya ya. Kalau di transform itu lebih ke matematika ya. Jadi transform itu dia mengecek koordinat objek di dalam scene ya. Jadi scene itu ada koordinatnya. Nah, itu dicek.
biasanya dia nanti terkena ya kayak maaf nih kayak persamaan linear gitu ya. Jadi di sini dia akan ngecek moving x dan moving y-nya itu dipangkatkan terlebih dahulu ya. Jadi pakai rumus matematika di sini. Kalau pangkat tuh pakainya power ya. Memang game itu animasi ya, identik dengan komputasi. Animasi sendiri itu kan sebenarnya ada di ilmu matematika ya, yaitu persamaan linear x, y, x, y, z itu kan sebenarnya memetakan objek di dalam sebuah media ya. Nah, media itu di sini scene ya, atau bisa juga menggunakan map. Nah, apa yang dipangkatkan? Yang dipangkatkan adalah moving titik x, dipangkatkan 2 ya. Kemudian dijumlahkan dengan, masih copy aja. Nah, y, ini pakainya y sekarang. Oke, jadi setelah dijumlahkan, kemudian diakarkan. Jadi, diakarkan titik SQRT. Nah, jadi setelah dijumlahkan, kemudian diakarkan ya. Sehingga dapatlah nilai X dan Y-nya. X and Y. Ini rumus matematika kok. Nah, setelah itu saya akan menghitung masing-masing posisinya ya. Karena ini adalah transform, bermain dengan transform. Pasti dia bermain dengan position X, Y, dan Z. Nah, untuk X-nya berarti ambil dari moving. Ini ada ya, ada moving X. Kemudian rumusnya sama, ini dikalikan dengan move speed dan delta time. Cuman bedanya di sini dibagi ya, dibagi X dan Y. Bedanya di situ. Nah, kemudian untuk Y-nya, sama ya. Tinggal diganti aja. Nah, kayak gini ya. Untuk Z-nya, sebenarnya ini gamenya 2D ya, karena gamenya 2D, Z itu nggak akan terlalu dihitung ya. Jadi di sini dibuat apa adanya aja ya. Diambil dari transform position Z. Nah, diambil apa adanya. Nah, setelah itu baru dia bisa ditranslasikan. Langsung aja transform titik translate. Nah, dia akan minta vektor 3 ya. Di sini sebenarnya ada overloadnya banyak sekali. Nah, kita sudah punya X, Y, dan Z. Jadi sebenarnya kita bisa pakai yang ini ya. Masukin aja pos X, lalu pos Y, lalu pos Z. Nah, diurutkan aja. Nah, di sini dia minta space relatif to ya. Di sini kalau saya baca dari Unity-nya ini memang dia masuknya enumerasi sebenarnya ya. Pakainya langsung aja space yang self. Itu ada keterangannya di, kalau penasaran apa itu self, apa itu word, nanti dicek aja di dokumentasinya Unity ya. Nah, ini udah selesai ditranslatekan, ditranslasikan ya. Sekali lagi, ada perbedaan yang jelas antara rigid dengan transform translasi ya, translate. Kalau rigid itu nanti pergerakannya akan di bawah hukum fisika ya, akan dipengaruhi oleh hukum fisika. Kalau itu yang kita gerakkan menggunakan rigid. Nah, kalau kita menggerakkannya melewati transform itu terlepas dari hukum fisika. Bedanya di situ sebenarnya ya. Banyak orang menggunakan rigid ya sebagai pergerakannya karena memang lebih realita ya, lebih masuk akal gitu ketimbang translate. Tapi tidak tahu, saya juga belum bisa berbicara banyak ya, karena harus saya tes dulu di game saya cocoknya yang mana gitu. Bisa jadi lebih cocok yang translate, atau memang dia harus pakainya move position. Nah, nanti bisa saya lihat di situ ya. Ini silakan nanti videonya di pause aja ya kalau mau dites seperti ini ya. Terus yang bawahnya kayak gini. Terus ini stepnya ya. Nah, sekarang saya kembali ke Unity. Nah, kembali ke Unity-nya ya. Di sini sudah ada muncul empat empat parameter ya, yang tadi dari apa, public. Di player aktif kan tadi ada 4 public ya, public state, is alive, has rigid, dan move speed. Nah, alive-nya saya cek centang dulu ya supaya dia hidup. Terus ini speednya jangan dikasih 0 ya. Kalau 0 nanti dikalikan dengan rumusnya, itu nanti dikalikan dengan 0, ya hasilnya 0. Jadi dia tidak bergerak.
kasih 5 ya, coba 5. Terus ini ada rigid ya, nanti kita coba ya menggunakan rigid, nanti habis itu kita coba menggunakan translate. Terus pastikan cutscene-nya dimatikan dulu ya, cutscene-nya dimatikan dulu. Oke. Nah, kalau penasaran dengan input itu ada di sini ya, project setting. Masuknya di input manager. Nah, ini axis ya, ini ada horizontal dan ada vertikal. Ini kalau dibuka, nih horizontal dia makanya left right atau A dan D. Kalau vertikal dia masuknya down up atau SW. Jadi ini ASWD-nya aktif di sini ya, tidak usah dibuat secara natif. Tinggal pakai aja. Ini juga bisa ditambahkan ya kalau mau ya. Misalnya kurang nih, saya butuh tombol-tombol yang banyak. Nah, tinggal tambahkan aja size-nya dinaikin ya. Nanti muncul dia. Nah, sekarang waktunya saya mencoba. Nah, ini saya coba ya. Sekarang saya pencet, saya lakukan input dengan ASWD. Bisa ya, jalan, oke. Sesuai. Ini kok nabrak. Oh, ini ketutupan ya, nih, enggak apa-apa. Nanti saya betulkan. Lalu tadi menggunakan rigid. Sekarang yang tidak menggunakan rigid atau menggunakan translate. Ini saya lepas centangnya. Translate. Sama aja ya, enggak ada perbedaan. Oke, sejauh ini belum ada perbedaan. Saya mau betulkan mapnya dulu. Nah, mapnya itu sebenarnya salahnya tuh karena tadi di awal-awal kan waktu di bagian pembahasan karakter itu kan ada project setting yang saya ganti ya di mana grafik. Nah, ini saya menggunakan custom axis ya di Sumbuye. Nah, ini ternyata tidak berlaku di map sepertinya ya karena map ini ukurannya terlalu besar ya. Oke, alternatif solusinya berarti foreground-nya saya lower end-nya saya ganti aja ya, saya ganti ke map. Pakainya nomor berapa ini? Foreground ada di nomor 2, berarti lower end ada di nomor 3. Nah, kayak gini aja. Nah, sekarang saya coba lagi menguji ya translate dengan rigid move position ya. Saya akan tambahkan prefab enemy dulu. Di bagian resource ya. Enemy. Nah, saya akan tambahkan warrior satu di sini. Lalu witch satu di sini. Nah, sekarang kembali saya uji untuk lihat efeknya. Saya gerakkan lagi. Nah, ini udah nggak nimpa ya. Udah aman ya. Nah, sekarang saya akan mulainya dari yang rigid ya. Yang menggunakan rigid. Sekarang saya tabrak. Waduh, kedorong dia. Sekarang saya tes untuk yang translate. Berarti ini saya lepaskan dulu. Sekarang saya tabrak. Nah, dia dorong ya. Berarti tidak kayak rigid. Ada perbedaannya ya. Ini dia tidak terdorong. Nah, coba yang pakai rigid ya. Ya, hilang dia. Pergi, menjauh. Nah, setelah tadi melakukan percobaan ya, terlihat menggunakan translate dengan menggunakan rigid ya. Jadi ternyata menggunakan rigid itu efek fisikanya, hukum fisikanya memang berlaku ya. Jadi ketika saya nabrak warrior, ya, ketika warrior ini saya tabrak, terjadi apa ya, kayak kayak dampak gitu ya, kayak dampak ketika saya tabrak tuh kayak bola biliar jadinya gitu ya. Jadi malah warriornya malah pergi menjauh ya. Itu mirip seperti kayak bola biliar. Sedangkan ketika menggunakan translate, itu saya nabrak witch-nya aman ya, tidak terkena hukum fisika. Kesimpulannya di game saya yang lebih bagus untuk movement-nya adalah translate ya. Jadi yang move position pada rigid nanti bisa saya hapus. Kalau rigid memang dia lebih bagus untuk game-game yang kayak bola ya, yang memang ada hukum fisikanya. Kena ya, kena misalnya lebih masuk akal lah. Tapi kalau di game saya kan memang kurang masuk akal ya, jadi pakainya translate saja. Oke, selanjutnya
saya butuh satu script lagi untuk kamera. Nah, ini kan kameranya harus ngikut ya. Tadi kan ketika saya jalan-jalan kameranya nggak ngikut. Jadi tinggal buat satu lagi, si subscript, kamera aktif. Nah, kamera ini akan saya masukkan di dalam main kamera ini ya. Main kamera saya menggunakan orthographic ya, solid dengan background warna hitam. Terus size-nya saya pakai 6 ya. Nah, langsung saja di sini saya add ya, kamera aktif. Nah, saya add. Nah, sekarang saya akan kembali ke Visual Studio. Ya, kembali ke Visual Studio. Nah, ini untuk file aktifnya kan, karena saya tadi menggunakan translate. Ini yang abu-abu ini bisa saya hapus ya, ini nggak kepake dia. Dihapus saja biar clean. Nah, karena saya sudah menggunakan yang translate, berarti rigidnya ini saya hapus. Ya kan, terus yang hash rigidnya ini juga saya hapus. Pakainya yang translate. Nah, seperti ini. Sekarang saya beralih ke kamera. Ini sama ya, mono behavior juga ya. Jadi ada fungsi start dan update. Saya sederhanakan dulu. Nah, untuk kamera banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di internet ya sebenarnya. Jadi kamera untuk kali ini kamera saya akan ngambil referensi dari internet. Banyak ya, tinggal pilih aja. Nah, jadi pergerakan kamera untuk mengikuti player itu sebenarnya nggak dikasih script, nggak masalah ya. Cuman kan karena yang namanya map di dalam scene itu kan ada batasan ya, di mana ada warna abu-abu atau hitam itu loh yang sudah keluar dari area map. Nah, itu cukup berbahaya ya kalau tidak diantisipasi. Jangan sampai kamera itu shoot ya, mengcapture atau nge-shoot di area-area yang di luar dari map. Jelek nanti jadinya ya. Nah, maka itu di sini saya ngambil referensi dari internet yang menggunakan 4 buah public field ya. Yang pertama ada target. Transform target ini artinya target mana yang sedang diikuti ya. Terus ada minimum position dan maximum position. Ini merujuk pada ukuran mapnya. Jadi ada batasan-batasan map yang nggak boleh dilanggar ya. Terus ini ada smoothing. Smoothing ini kalau gampangnya kita pakai nama speed aja ya. Nah, kalau speed semuanya pada pasti paham ya, adalah kecepatan kamera dalam mengejar gitu ya. Nah, karena kamera ini juga aktif, jadi saya masih membutuhkan update di sini. Tapi update yang saya pakai adalah LED update. Nah, jadi LED update ini akan dipanggil belakangan ya. Jadi kan nggak lucu ya kalau kameranya nyampe duluan baru player, kan nggak lucu. Nah, maka dari itu playernya menggunakan update. Nah, kameranya menggunakan LED update. Rumus yang saya dapat dari internet cukup rumit. Jadi saya copy pastekan aja ya di sini. Saya tidak banyak menjelaskan kalau untuk ini ya. Karena ini cukup rumit. Dia menggunakan claim, matematika claim ya. Bisa dicek apa itu matematika claim nih. Ya, claim given value between antara minimum float dan maksimum value ya. Jadi dia mengembalikan nilai di antaranya itu ya. Nah, agak-agak sulit menerjemahkannya ya. Jadi bisa dicek di rumus matematikanya aja. Pasti ada nih claim sama LERP ya. Kalau LERP itu linear interpolasi. Nah, interpolasi kan bau-baunya udah nggak enak. Jadi mending nggak usah dijelaskan. Di mana interpolasi LERP ini membutuhkan beberapa parameter ya, transform position, target position, dan kecepatan gerak dari kamera. Ini saya ganti jadi speed ya. Nah, nanti ya ini silakan nanti ditiru boleh ya, ditiru. Boleh di apa? Di pause videonya ya untuk dibuat. Ini abu-abu saya hapus, nggak dipakai supaya lebih clean aja code-nya ya. Oke, kalau sudah saya akan kembali ke Unity. Nah, pada Unity-nya kembali dicek pada main kamera. Di sini sudah ada target, minimal position, maximal position, dan speed ya. Nah, speednya kan kalau di player makanya 5 ya. Kalau kamera harusnya jangan lebih cepat dari player.
Saya kasih angka 3 aja ya. 3. Nah, target sudah pasti player ya. Ini saya pindahkan player. Nah, sekarang saya akan menghitung untuk minimum position dan maksimum positionnya ya. Saya akan menggerakkan kameranya. Kalau di map itu sebenarnya ukurannya itu kan ini kan ada black, ada daerah area blackout ya. Nah, ini jangan sampai ke shoot ya. Kalau ke shoot nanti jelek. Sama ini juga ada area abu-abu ya, jangan sampai dia ke shoot. Nanti jelek ya jadinya ya. Ini perlu juga diperhatikan ya dalam pembuatan map. Ini untuk mencegah adanya perubahan layar pada masing-masing device ya. Jadi buat map jangan mepet-mepet ya. Selalu ada ruang sisa ya, selalu ada ruang sisa. Kalau ini ruang sisanya warna hitam, kenapa? Karena memang ada lanjutannya mapnya sebenarnya ya, makanya dibuat hitam. Kalau ini kan udah habis nih, udah end of map ya, end of world. Jadi harus dibuat lebih ya. Nah, sekarang saya akan menghitung batas minimumnya dulu. Batas minimumnya itu ada di sini ya, ada di pojok kiri bawah. Nah, mungkin segini ya, segini cukup untuk batas minimum. Nah, ini ada keluar positionnya, ini tinggal di copy aja, pindahkan ke minimum X. Lalu ini pindahkan ke minimum Y. Nah, lanjut untuk maksimumnya. Maksimumnya ada di kanan atas. Jangan segini ya, ini cut out ya, jangan. Nanti masuknya di blackout, bahaya. Saya coba segini aja. Ya, segini ya, kurang lebih ya. Nanti di game nanti tampilnya kayak gitu. Nah, saya ambil nilai maksimumnya, pindahkan ke maksimum. Lalu Y-nya juga pindahkan ke maksimum Y. Dah, selesai. Kembalikan ke sini. Nah, artinya apa? Artinya ketika player bergerak, kamera kan ngikut tuh, ngikut. Nah, ketika dia sudah mencapai nilai minimum atau maksimum, kameranya akan berhenti bergerak. Nah, begitu ya konsep kerjanya ya. Nah, sekarang waktunya saya play kembali untuk biar hasilnya ya. Oke, lihat setelah berjalan. Ya, kameranya ngikut ya. Kameranya ngikut. Sekarang saya menuju ke batas. Nah, berhenti ya kameranya ya. Baru bergerak lagi. Nah, berhenti dia kameranya. Dia tidak bergerak ya. Karena sudah mencapai nilai minimum ya. Ini tuh. Nah, dah. Ini sudah mulai bisa jalan-jalan ya. Sudah mulai bisa jalan-jalan menuju ke manapun yang diinginkan. Area battle-nya ya. Ya, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk materinya. Akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.